Kenapa? Apa yang mau disampaikan? Ya, saya sangat sedih aja kalau dengar mereka tuh sangat menghina-hina kita gitu loh. Biarin aja, Pak. Dari dulu memang Tuhan Yesus sudah katakan. Ya, kami percaya Tuhan Yesus itu segala-galanya. Dia hidup kok. Ya. Mereka sudah ditakdirkan, Pak. Penggugat mana ya penggugat ini? Ya. Penggugat ini. Tapi gini Pak Bambam, kesimpulan yang saya dapat dari ini penelusuran tadi itu ya Pak ya, tentang Girasa ini biar fix ya Pak ya, biar nggak ada pertanyaan lagi. Jadi memang cara pandang dari Matius 8:28, 34 sama 91 itu berbicara daerah Gadara. Gadara itu wilayah yang lebih luas. Sama dengan Lukas ya, itu berbicara wilayah. Tetapi kalau mau mengambil lebih runtut itu jadi di daerah Gerasa. Jadi wilayah daerah Gerasa, wilayah Gidara gitulah kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang jadi Gadara itu gini Pak, sebenarnya di daerah yang dikatakan Gerasa itu Gadara itu sebenarnya itu Gergenes, sebenarnya itu Gerasa. Gerasa itu yang lebih dekat daripada. Ya Gerasa. Jadi ya, lebih fix antara Markus dan Lukas memang ketika di kesimpulan Lukas 8:26 sampai 39 sama Markus 5:1 sampai 21 itu lebih jelas itu di Gerasa Pak. Nah, iya. Kalau Gadara, tadi saya sampaikan wilayahnya Pak. Jadi Gadara itu wilayah yang lebih luas Pak. Lebih ini kan danau di bawah nih, laut sini. Ya, laut mati ini sama Pak. Ya kan laut mati. Nah, laut mati ini kan lebih dekat ke Gerasa lebih dekat daripada Gadara sana dia. Betul. Dia di jauh, ya. Gerasa lebih dekat daripada 25 kilometeran itu, Pak. Yang mana? Dari Gerasanya. Gadara? Gadaranya, Pak. Enggak sampai 25 kilo, Pak. 10 sampai 15 kilo lah. Iya, 10-an, Pak. Ya, 10 kilo, 12 kilo lah. Enggak jauh, Pak. Sekitar 10 kilo lebih lah. Dulu tuh masih naik onta boleh, itu jauh sekali. Ya, jauh kan ya. Ini ada nih, Pak. Ini ya. Iya. Jadi, jawaban kita jelas Pak, itu lebih ke daerah Gerasa, wilayah dari Gadara gitu, mungkin lebih fix-nya begitu Pak. Itu maksudnya, jadi wilayah Gadara tapi sebenarnya Gerasa, cuma Matius itu kan dia menulis lebih lengkapnya itu. Kemudian dia menulis memang, karena dia memang murid Yesus, dia menulis itu lebih tertuju kepada yang hari itu kerasukan. Cuma yang mengikuti, yang mau naik ke atas perahu itu kan satu orang, Lukas dan Markus penulisnya yang mau ikut ke perahu, hanya dituju pada satu orang itu. Nah itu dia. Oke. Fix ya, terjawab lunas ya Pak ya, jadi nggak ada utang lagi Pak Popom. Nggak, utangnya itu masih utang. Yang belum utang itu yang tadi saya jelaskan di penulisan itu loh Pak, ayatnya tadi Pak, di ini. Utangnya di sini Bapak nggak jelaskan yang ini. Markus dan Lukas itu yang di
Pak Lobo mana Pak Lobo ya? Pak Lobo masih ada ya? Oh Pak Lobo masih ada. Udah keluar lah. Kenapa? Ah, kirain keluar. Oh, lagi tunggu Dani saya. Oh, iya. Jadi, Markus nih Pak. Nah, Markus ini memang dia menulis karena Markus ini kan di tahun 40 Masehi. Setelah Yesus mati ini kan muridnya Petrus, muridnya apa? Murid anak rohani. Nah, dia mendapatkan data dari Petrus. Contoh Markus 16 itu kan 16 kan berbeda dengan Matius 28 ayat 19. Nah, di Matius 28 ayat 19 itu kan Matius menuliskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sedangkan Petrus di Markus ya secara detailnya kan di Matius. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa di Markus 5 saya tadi malam bisa jawab itu setengah jam Pak, malah saya sakit ya. Saya baca ulang-ulang tuh 2 ayat yang ini. Nah, ketemunya tuh di sini. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan, dia perhatikan, orang yang tadinya, tidak dibilang sini seseorang, cuma dibilang orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia, ya kan? Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia, berarti dia minta ikut. Nah, dia minta ikut. Sedangkan Lukas juga mencatat sama. Lukas mencatat dalam Lukas 8 ayat yang ke 38. Nah, di sini. Nah, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu supaya ia diperkenankan menyertainya, tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Nah, di sini Yesus suruh dia pulang kan, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allahmu. Nah, jelas di sini bahwa Lukas dan Markus menulis di sini tertuju kepada seseorang. Sedangkan Matius tidak menulis. Matius langsung menulis seperti apa yang terjadi pada saat itu. Dia menulis langsung bahwa 2 orang pada waktu itu memang kerasukan. Dan dia tidak menulis bahwa ada orang mau ikuti perahu. Nah, itu dia. Saya pikir itu jawabannya. Dan kita lanjut ke topik lain. Oke. Selamat sore Pak Dani. Sudah jam berapa? Jam 6 ya. Selamat sore Pak Bobo. Teman-teman dari mana saya ketemu ini udah lama ini. Aduh, saya kemarin di kamar mandi, saya balik Pak Dani udah gak ada. Aduh. Ya kalau ada Pak Dani. Masalahnya udah ribut. Kalau ribut itu males kan. Oh iya, kalau ribut keluar aja Pak Dani. Ya. Iya. Dari kita ribut kalau keluar aja. Itu aja Pak Dani ya. Iya. Cuma tadi ada tertarik saya teman-teman. Saya kan tadi sempat melihat di YouTube apa yang disampaikan teman-teman, kok Tuhannya sadis ya? Ah, itulah. Saya. Oh itu, oh ya, silakan teman-teman. Oke, Mas. Silakan. Iya Pak Dani, hadis yang saya tidak tahu hadis mana itu yang saya sebut tadi. Iya. Silakan. Memang benar. Pak Dani ya. Benar. Kalau di dalam Islam, Sang Pencipta alam semesta itu memang kan sudah saya katakan sadis, kejam kepada orang-orang yang tidak beriman, sangat luar biasa. Benar, itu kita nggak bisa pungkiri. Itu udah ada 2 kali ya Pak Bambang saya sampaikan. Iya. Itu memang seperti itu. Jadi kita ketahuan nanti setelah kita mati. Baru kita akan tahu apa benar keterangan ini. Nah, disitulah kalau kami umat Islam meyakini yang namanya Sang Pencipta alam semesta memberikan pembalasan kejahatan ataupun kemaksiatan, itu pasti itu luar biasa itu. Nah, makanya ada yang namanya saya ceritakan tentang batu yang mendidih, timah yang mendidih, kok dimasukkan, dicelupkan, kemudian besi yang panas dimasukkan, ditusukkan, luar biasa itu, luar biasa. Kalau ingin tahu kepastiannya, kita nanti benar atau tidak, nah di saat kita mati barulah kita tahu. Itu aja, makasih. Ya, saya mau tanya Pak Dani dulu nih.
Dani. Terlambat sudah, terlambat. Sebentar Pak Lubo. Terlambat sudah, terlambat sudah. Iya sudah lanjut. Aduh, Pak Dani nih. Ya sudah Pak, halo Bos silakan. Ya, Pak Dani boleh tanya dong. Halo. Ya silakan. Silakan saya Ya. monitor. Ya, saya mau tanya Pak Dani. Begini Pak Dani. Kalau ada seorang kakek merebut mantunya sendiri, kalau kakek itu punya anak, jadi anaknya itu panggil apa ke kakeknya Pak Dani? Di dalam Islam, yang namanya kakek itu pasti ada hubungan darah, cucu misalnya, atau anak. Memang anak kandung kita yang menikah, kita nikahi ya nggak boleh Pak dalam Islam. Anak kandung yang berhubungan biologis itu nggak bisa Pak. Makasih. Haram hukumnya. Makasih. Oke. Jadi gini Pak Dani, kan saya mau tanya. Muhammad kan menikahi Zainab yang merupakan mantunya sendiri. Itu bagaimana nanti anaknya memanggil Muhammadnya? Ayah, kakek apa gimana? Silakan Pak Dani. Oke, sudah. Sekali lagi. Sudah. Zainab dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu bukan anak kandung daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita fitnah. Zaid bin Harithah itu adalah budak. Sekali lagi, Zaid bin Harithah itu adalah budak belian daripada Siti Khadijah. Bukan anak kandung dan tidak ada hubungan darah sama sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Kejam nih ya. Jauh berarti yang prianya ini anak angkat begitu ya? Iya, sudah pasti dia angkat. Saya pastikan dan pasti. Terima kasih. Sedap. Oke. Kenapa Muhammad pagi hari waktu datang ke tempatnya Zaid itu, dia kan nggak ketemu Zaid. Dia ketemu Zainab yang lagi berpakaian tidur dengan pakaian yang tipis. Lalu Muhammad tergerak untuk mendapatkan dia. Nah, akhir cerita itu kan akhirnya memang Muhammad kan menikahi dia, mengawini dia. Nah, itu menurut adat timur itu, adat Timur Tengah itu seperti apa Pak Dani kira-kira? Tolong dijelasin Pak Dani. Terima kasih. Hadis itu adalah hadis dhaif, bukan lagi dhaif tetapi hadis maudhu. Hadis yang tertolak. Itu semuanya fitnahan daripada kelompok-kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya saya katakan hadis tersebut ditulis oleh iblis. Makasih. Oke, berarti hadisnya itu ditulis oleh iblis ya? Hadis itu diterima dan bahkan itu jadi asbabul nuzul daripada surat At-Tahrim. Hadis tentang Rasulullah SAW melihat, sekali lagi melihat Zainab yang tidak berpakaian yang disebutkan tadi, itulah yang dikatakan penulisnya adalah iblis. Makasih. Pak Dani, tolong share screen dong. Kalau memang itu hadis doif, silakan Pak Dani ambil share screen. Kasih kalau itu hadis itu maudhu. Hadis tersebut tidak ada. Hadis tersebut tidak ada di dalam hadis yang namanya muttafaqun alaih. Dia tidak termasuk di dalam hadis muttafaqun alaih. Makasih. Sebutkan siapa penulis hadisnya yang Pak Dani bilang doif tadi. Pak Dani tahu nggak itu hadis mana? Siapa penulisnya? Silakan Anda tampilkan saja. Makasih. Loh, Pak Dani kan tadi sudah mengatakan hadis itu maudhu. Saya tanya, Pak Dani tahu nggak siapa penulis hadis itu, dari buku mana, kitab mana? Silakan Anda mengatakan itu dari Bukhari atau dari Ibnu Majah. Kamu aneh. Silakan. Pak Dani tadi belum apa-apa ngomong hadis itu doif. Saya pastikan
asbabul nuzul dari surat At-Tahrim. Ya, mengapa bisa turun ayat dilegalkan pernikahan kepada Zainab? Ya, dan itu bukan hadis doif, itu diterima. Makanya saya ditanya, Pak Dhani tunjukin buktinya kalau hadis itu maudhu. Si iblis ini yang menambah, yang menambahnya itu iblis. Pak Dhani. Saya tanya, semua penulis hadis itu apakah orang Kristen, apakah orang ateis yang nulis hadis itu? Saya tanya. Itu kan yang nulis orang Muslim sendiri. Kenapa Anda malu? Kenapa Anda malu mengakui apa yang terjadi antara nabimu dengan Zainab? Bagi kami, fitnahan itu merupakan hal yang sudah sering kami alami. Maka tidak heran. Makasih. Kamu pengetahuanmu tentang Islam tuh cetek banget. Kamu harus tahu asbabun nuzul surat At-Tahrim, Pak. Bagaimana Muhammad ya ke rumah Zainab dan bagaimana dia melihat Zainab dan apa yang terjadi pada Zainab dan apa yang terjadi pada Zaid bin Zarid dan bagaimana asbabun nuzul surat At-Tahrim itu Pak Dhani harus tahu itu. Kenapa Pak Dhani tidak ngomong itu kepada rekan-rekan Muslim Bapak harus dikasih tahu itu asbabun nuzulnya supaya Muslim Indonesia tahu apa yang terjadi antara Nabi Bapak dengan Zainab. Sekarang saya tanya, apa hubungan Zainab dengan Rasulullah SAW? Itu jangan malu Pak Dhani, itu adalah asbabun nuzul. Saya tanya, tolong kalau Pak Dhani punya handset saya membenarkan itu asbabun nuzul. Pak Dhani punya handset ada gangguan pada. Ya sudah oke. Jadi sekali lagi, asbabun nuzul benar tentang pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Zainab itu benar. Tetapi yang tidak benar itu ada tambahan cerita. Apa cerita yang ditambahnya itu? Yaitu Rasulullah mendatangi pagi hari, melihat Zainab itu tidak berpakaian atau berbagaimana. Itulah yang dikatakan tambahan iblis. Makasih. Pak Dhani bahwa Al-Qurtubi adalah seorang pengikut iblis. Siapapun yang menulisnya, saya tidak memandang orang siapapun yang menulisnya itulah. Saya tanya, Pak Dhani tolong sekarang nyatakan di depan publik Indonesia bahwa Al-Qurtubi adalah seorang pengikut iblis. Sekali lagi, tulisannya menambah-nambah itu. Itulah Pak Dhani ngomong sekarang bahwa Al-Qurtubi itu tulisannya tidak bisa dipercaya dan Al-Qurtubi penafsir Quran itu adalah seorang pengikut iblis. Silakan. Apakah Anda yakin bisa memastikan itu tulisan Al-Qurtubi? Bapak nggak pernah baca Al-Qurtubi, Pak? Bisa Anda bisa membuktikan kalau itu tulisan Qurtubi? Loh, berarti semua hadis Bapak bisa buktikan. Bapak bisa buktikan Quran itu firman-Nya Allah nggak? Pak Dhani, itu semua cerita ada Pak Dhani dan sudah tersebar di seluruh dunia Arab juga. Kalau memang tidak benar, pasti ngamuk orang Pak, ya. Tapi itu sudah diakui memang di cerita kehidupan Muhammad ada, ada semua Pak. Jadi jangan ditolak Pak. Silakan Anda buka buku makanya turunlah ayat itu. Aisyah berkata, oh Nabi, sedemikian cepat kalau keinginanmu, Allah menurunkan wahyu. Begitu loh. Ada itu di surah apa? Saya lagi di jalan, saya nggak bisa buka. Ya, saya di handphone. Jadi itu ada, makanya turunlah surah itu. Makanya surah itu berisi apa yang wahai Nabi, jangan engkau ini kan istri-istrimu, jangan mendengarkan istri-istrimu. Ya, apa yang aku halalkan jangan kamu haramkan, gitu loh. Jadi dihalalkan untuk menikahi
anak apa istrinya Zaid gitu loh. At-Tahrim 1. Ada Itu suratnya. benar. Iya, Tadi di sudah At-Tahrim, saya katakan. At-Tahrim juga ada gitu loh. Halo Pak Bombom, halo Pak Bombom. Ini berbicaranya bagaimana nih Pak Bombom? Bisa kondusif Siap-siap, atau bagaimana, tidak? bagaimana? Saya sudah jelaskan tadi. Hadis tentang perkawinan antara Rasulullah SAW dengan Zainab itu benar. Oke? Benar sekali dan benar. Dan pasti benar. Yang menjadi masalah adalah ada tambahan keterangan bahwasanya Rasulullah mendatangi rumah Zainab dan Zaid tidak ada, dan dia melihat Zainab tersebut tidak berpakaian tipis, kelihatan auratnya. Itu yang saya maksudkan tidak benar. Terus kenapa bisa kawin, Pak Dani? Terus kenapa bisa dikawini itu? Dibacakan saja Pak, dibacakan supaya itu tulisan itu ada. Sebentar Pak Lidara. Oke, kalau begitu Pak Dani bilang fitnah, Pak Dani sekarang ada dalilnya nggak Pak Lidara, hadisnya atau apa? Sudah kita tampilkan. At-Tahrim 154 ya kalau nggak salah, ya berapa ya? Mesti baca suratnya itu. Ada itu Bu Sofi, At-Tahrim 154 ya. Oh, di mana tadi ya? Penggugat masuk udah. Yang penggugat itu yang tahu. Penggugat masuk. Mana Polidara ini? Keluar dia ya? Dia lagi di jalan. Mana ini sang penggugat? Sekali penggugat lagi, pesan tadi pakai rusak. Sekali lagi saya katakan, saya pertegas sekali lagi, perkawinan Rasulullah SAW dengan Zainab itu benar adanya. Berarti, yang tidak benarnya apa? Berarti benar ya, Allah menyuruh menceraikan Zainab dengan Said. Benarkah itu firman Allah, Pak? Menyuruh menceraikan istri orang, kemudian memberikannya kepada Nabi Bapak? Tidak benar. Silakan Anda buka buku Al-Qur'annya. Loh, Pak, Allah itu menurunkan ayat ya supaya Zainab itu diceraikan dengan Zaid. Kemudian setelah selesai urusan perceraian itu, Bu, jangan Anda fitnah. Nah, ini lagi nih. Anda buka ayatnya. Mana yang memerintahkan menceraikan? Asbabul nuzul. Buka ayatnya. Dani malu, Pak Dani malu. Mana Bu ayatnya Bu? Pakai dalil aja Bu. Ya, punya ayat ya. Saya tanya. Silakan buka ayat Al-Quran. Kenapa Allah menyuruh Zainab diceraikan dari Zaid, Pak? Tidak ada Allah menyuruh menceraikan Zaid dengan Zainab. Anda fitnah. Makasih. Apa alasannya Zaid bin Zarita menceraikan Zainab? Alasan Zainab menceraikan Zaid bin Haritsah adalah Zainab itu adalah bangsawan, kemudian Zaid bin Haritsah itu adalah budak. Dan dia tidak mau menikahi, dan dia juga tidak bisa berhubungan badan dengan Zaid bin Haritsah dikarenakan budak yang hitam dan jelek. Itu di mata Zainab sepupunya Nabi itu. Terima kasih. Nabi Bapak membenci orang yang berkulit hitam, jadi tidak mungkin mengangkat anak seorang berkulit hitam, apalagi seorang budak berkulit hitam. Silakan Anda buka sejarah dan biografi terhadap Zaid bin Haritsah. Pasti Anda tahu, hanya saja Anda suka menyembunyikan kebenaran. Itulah iblis. Makasih. Yang suka menyembunyikan kebenaran tuh mulut lu tuh. Pakai data Bu Sufiatul. Aduh, ini yang punya habis nih nggak ada ya. Iya, saya lagi kerja masalahnya. Saya punya semua datanya kok itu kok. Coba ada yang tunjukkan boleh ada. Ya coba dibantu tentang itu, dicarikan bisa kok. Gini Pak, biar aku bantu ya Pak Dani ya. Gini nih, aku tidak menghormati Pak Dani seperti ini nih, berbohongnya itu loh.
Bukan Gue tuh nggak berbohong. menghargai dia Gini, gitu. gini Bu Mulutnya Sophie. itu, aduh minta ampun. Bu Udah tua Sophie tapi suka gini. bohong. Gini Bu Sophie, boleh ya? Itu nggak ada bedanya. Hadis Dhaif tadi nggak ada bedanya dengan Injil Barnabas. Nggak ada bedanya. Injil Barnabas kan ibu tolak kan? Kau tahu dari mana, Dodol? Dodol, kau tahu dari mana? Kenapa? Kau masuk sini jangan pakai kata-katanya. Mana kau punya ini? Hadis mau diminta. Kau punya data-data mana? Kau sembarang saja. Data apa? Masuk datang-datang pikir itu saja. Semua data di sini. Papa juga. Tolak. Hanya habis itu tahun berapa? Yang jarang kabilian seperti Anda. Berapa itu di kota? Oh, Solo kan? Iya, Pak Solo. Iya. Oke, sekarang saya tanya. Kabilian di tahun berapa? Oke, ini saya ngikut teologi apa kau? Sekarang ini, Pak. Saya ambil apa? Bagaimana? Kau bohong ini ya. Dia penipu ya. Bukan dia sekolah teologi ya. Nggak ngerti dia. Orang teologi ngerti. Kabilian itu apa? Apa? Kabilian apa? Kabilian apa? Sebagaimana hadis. Kabilian apa? Kabilian apa? Kupas dari Muslim, At-Tirmidzi dan Nasai Katir mana? Salah. Oh ya. Enggak. Sudah. Iya, udah. Kita langsung isinya. Ya, ini saya artikan. Ya. Di sini dikatakan, qauluhu dikatakan oleh Allah Ta'ala, ittaqullah, ittaqulil ladzina an'amallahu alaihi. Jadi bertakwalah orang-orang yang diberi nikmat kepada Allah. Amsa yang telah diangkat dengan nikmat itu. Amsaka alaihi, dan berpeganglah kepada nikmat itu. Yaitu zaujaka, suaminya atau istrinya atau pasangannya. Zaujah itu artinya pasangannya. Wattaqullah, wattahfa, dan takutlah fi nafsika, terhadap diri kamu. Mallahu mabdihi, dan Allah yang memulainya, yang memberikannya. Aduh, kok berubah-ubah. Jangan dirubah-rubah, Pak. Ya, tidak. Pak Bombon. Nah, jangan dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah saya nggak bisa. Masih di atas atau masih di bawah, Pak? Masih di atas. Masih di atas, Pak. Atau Pak Dhani tolong baca saja. Begini Pak Dhani, kita nggak usah perlu Pak Dhani jelaskan gitu. Pak Dhani tolong baca terus sampai ke bawah. Ya. Nanti kalau sudah mau dibaca lagi, nanti Pak Bobom kasih turun ke bawah lagi ya. Baca aja. Nanti Pak Dhani kan yang tahu artinya. Gitu. Baca aja semua. Ya, baca aja semua Pak ya. Nanti terakhir baru Pak Dhani jelaskan. Ya Pak Dhani ya, ini kitabnya Pak Dhani, jadi saya hargai ya Pak ya. Silakan ya. Iya, oke. Oke, silakan. Awal pertama, Ruhud Tirmidzi, orang murid khala hadasana, ini langsung ada sananya. Kemudian kita langsung bil taqwa waktu amsaka laukana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman sainan minal wahyi, dari wahyunya, wala katum hazal ayat. Ija aqul lagi an'ama, ini ayatnya yang diturunkan oleh Allah. Kemudian bil ataqal wa ataqahu. Jadi Allah katakan bil ataq. Jadi atik itu dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati. Amsaka, maka dipeganglah pasangannya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wattaqwa fi nafsika amma barihi nafsi. Ini ayat yang dikatakan oleh Allah ila qaulihi wa kana amru maf'ulan wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha, tatkala menikahi, qalu, berkatalah, tazawwaj aliyah, tazawwaj halilah al abnahu. Jadi telah dinikahkan anak angkatnya. Jadi maksudnya istri anak angkatnya. Jadi zauja alilah ibnahu. Jadi dia menikahi anak angkatnya. Itu aja. Kemudian anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan, maka Muhammadun aba ahadamin, ini dari ayat Allah. Di jalan walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabnahu wa huwa shaghir, dan dia juga kecil.
Fala ba'sa Pak. Fala ba'sa maksudnya tidak apa-apa hatta sora. Jadi kalau menikahi menantu dari anak angkat ataupun istri dari anak angkat itu apabila dia sudah melakukan talak. Aduh, noise. Siapa itu yang punya suara anak itu? Siapa ya? Pak Wahyu kah? Oh tidak. Saya mau dari tadi. Oh berarti Pak Dhani punya anak-anaknya Pak Dhani. Aduh, Pak Dhani punya anak banyak sekali. Nggak ada anak-anak saya nggak di sini. Berarti siapa yang ribut tadi? Nggak tahu. Makanya Kenapa? saya heran kenapa ada yang ribut. Iya. Nah, Udah lanjut. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya udah langsung aja lah ya, kita ambil intinya. Du'uhum la banihim wal absatu indallahi fa inna lam ya'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid-din wa maulikum fala muwalli fulan ahwa fulan. Jadi itu tidak ada kaitannya kalau bisa hadis gharib. Hadis ini adalah gharib. Gharib itu artinya lemah. Hadis gharib artinya lemah ataupun gharib ini apa ya? Bahasa kita lebih mudah tuh lemah lah. Tidak kuat. Ini hadis gharib. Gharib itu artinya tidak diketahui sanad-sanadnya yang jelas. Itu namanya gharib. Oke. Kan rawah dan diriwayatkan an Daud dari Daud juga meriwayatkan itu adalah hadis gharib. Oke, nah, ini sudah jelas sekali nih. Hadis itu gharib. Masruk dan masruk. Oh, ini lebih parah lagi kalau masruk ini. Tertolak. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, "Lau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam katiman say'an minal kok hilang. Enggak. Baca aja bahasa Indonesia biar cepat lah Pak Dhani. Akhbar Muslim wa fi sahihi wa huwa alladhi sahih Tirmidzi dari sahih Tirmidzi fi jami'ah wa fil Bukhari an Anas ibnu Malik an haza al ayat. Oke, jadi ayatnya itu benar, tetapi di sini tidak ada menceritakan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat badan. Tidak ada di sini. Dari mana ini? Saya cari lagi, ada nggak dia melihat yang dikatakan oleh Ibu Sufyatul? Saya cari lagi. Ini surat Al-Asab ya Pak Dhani? Ini surat Al-Asab ya Pak Dhani? Iya. 37 ya? Dan saya mau mencari yang dikatakan 37. Bahwa iya, saya hanya ingin mencari apa yang dikatakan oleh Ibu Sufyatul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat auratnya Zainab. Itu yang saya mau cari. Ini baca terus ke bawah nih. Masih banyak. Terus. Dia pakaian seksi. Nih, terus ke bawah di Iya, pakaian seksi enggak ada di sini, Pak. Ini masih ada Pak, ini. Kalau saya lihat tuh ada. Coba Pak Dhani baca terus. Pak Dhani baca pelan-pelan pasti ada, Pak. Nah, tadi Pak Dhani baca aja. Baca terus aja ke bawah. Ada tuh, yang saya lihat di Christian Prince juga ada dia baca ayat semua muncul. Iya, bahasa Indonesianya dong. Coba bahasa Indonesianya, Pak. Langsung aja, Pak. Jadi semua bisa di bahasa Indonesia kan nggak, Pak? Belum tentu semua orang tahu, Pak, Bom. Iya, siapa gugat aja. Jelas. Di copy di ini aja, di translate. Di translate aja. Baca terjemahan. Cari aja pasti ada kok. Cicak killer waktu boleh. Saya lihat killer mana? Aduh, cicak killer yang tahu ini. Killer mana? Killer boleh nih. Saya kasih tahu dia dulu masuk. Ada itu ayatnya ada itu. Kalau ini Al-Quran yang ini apa ini? Tadi ya. Yang Pak Lobo ada kasih tadi tuh, disuruh baca ya. Coba ya Al-Asab 37 tuh. Kalau nerjemahin itu cuma bohong, jangan percaya. Iya. Itu Pak Lobo ya?
Iya, itu dari si Pak Ciler. Nah, ini terjemahannya ya, bukan? Coba baca dulu, Pak. Ya, ini benarnya ayatnya. Ingatlah ketika engkau, wahai Muhammad, berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Yang saya katakan dari nikmat tadi. Ya, Engkau ya juga terus Pak memberi Dani. nikmat pada pasangannya. Zaujah itu kan pasangannya. Pertahankan. Nah, Istrimu. tadi saya mengartikan istrimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada mereka, manusia. Padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri, ingat, Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya. Kami nikahkan engkau dengan dia, yaitu Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, itulah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Tidak ada mengatakan terus Rasulullah itu melihat. Terus lagi nggak di bawahnya ada enggak? Sudah selesai. Terus lagi nggak di bawahnya ada? Sudah selesai. Apa Berarti Pak Dani, saya mau tanya, Pak Dani, saya mau tanya Pak. Berarti kan ini atas izin Allah ya Pak ya? Gimana? Berarti Muhammad menikahi istrinya Zaid ini atas izin Allah ya? Iya. Nah yang saya mau tanya Pak. Benar. Kan oke. Yang saya mau tanya kan istrinya Muhammad sudah lebih dari 4 ya Pak. Nilai moralitas apa yang dapat dicontoh? Ya, nilai moralitas apa yang dapat dicontoh dari seorang bapak mertua menikahi anaknya, menikahi anak angkatnya? Nah, itulah yang dapat kami pahami sebagai umat Islam, yaitu anak angkat tidak ada hubungan darah. Enggak, yang saya tanya gini Pak. Yang saya tanya gini, kan istrinya Baginda Sallallahu ini kan sudah lebih dari 4. Nah, atas izin Allah dia menikahi istrinya Zaid. Lalu yang mau saya tanya, nilai moralitas apa yang dapat dicontoh dari seorang bapak mertua menikahi anak angkatnya? Tadi saya barusan katakan, nilai moralitas dan nilai hukumnya adalah ternyata menikahi, sekali lagi ya, menikahi bekas istri anak angkat dibolehkan. Itu nilai moralitasnya apa, Pak? Nilai moralitasnya itu tergantung kembali kepada masing-masing. Oke, berarti apakah yang Baginda contohkan ini sebentar. Apakah yang Baginda contohkan ini masuk ke dalam undang-undang pernikahan pada era sekarang, Pak, pada zaman sekarang? Kita fokus pada undang-undang di Indonesia ya. Masih dipakai. Oh, masih dipakai. Iya, jadi masih dipakai. Anak angkat. Jadi masih. Oke, kalau yang Baginda lakukan menikahi Aisyah itu dilakukan juga untuk era sekarang. Loh, itu bukan hukum dan masih ada kan di Madura kan udah saya ceritakan dengan Pak Bombong. Orang Oke, berarti boleh ya, berarti boleh ya. Tapi hukum di Indonesia gimana Pak? Kalau misalnya menikahi anak gitu ya di bawah usia 7 tahun gitu, itu kira-kira gimana Pak Dani? Nilai moralitas apa yang dapat dicontoh? Kan di Indonesia kan ada aturannya. Sesuai dengan undang-undang nomor. Iya, berarti apa yang Baginda contohkan ini melanggar atau tidak, Pak? Nggak, yang saya tanya, berarti apa yang Baginda contohkan ini melanggar atau tidak, Pak? Dengan apa dulu? Melanggar dengan apa? Iya, dengan pernikahan usia di bawah 7 tahun misalnya. Misalnya ya. Iya, kalau undang-undang di Indonesia, undang-undang positif, pasti tidak sama juga dengan yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah SAW, tidak sama. Oke, berarti memang di Islam membolehkan ya Pak ya, tetapi terbentur dengan undang-undang di Indonesia gitu Pak. Benar sekali. Oh, membolehkan. Oke, baik. Silakan. Oke, silakan Pak. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Dani. Sore Pak Dani.
Pak Dani, Lanjut, sore. saya monitor. Iya, saya mau Sore, tanya Pak Dani, lanjut. kenapa Nabi junjungan Pak Dani boleh menikahi atau memiliki istri lebih dari 4, padahal umatnya nggak boleh, paling banyak 4. Kenapa Nabi Muhammad boleh? Ini kan suatu ketidakadilan kalau menurut saya. Gitu Pak Dani. Kenapa itu Pak Dani? Sebentar. Itu memang istimewa untuk Rasulullah karena ayat yang diturunkan oleh Allah itu belum ada. Fangkiu matabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' itu belum diturunkan oleh Allah. Oke, makasih. Cuma saya minta maaf ya, saya sebentar saya mute dulu karena ada kegiatan dikit untuk anak saya. Nah, ini ada anak saya mau bertanya ini. Oke, makasih. Ya, saya lagi cari videonya ini Christian Prince yang bahas soal itu tuh. Memang di Christian Prince jelas sekali waktu itu dia bahas tentang pernikahan Muhammad dengan anak mantunya, betul berdasarkan Muhammad pagi-pagi datang ketemu dengan Zainab itu. Dan dia lihat memang Zainab seksi banget, di situ dia tertarik. Ya, sampai akhirnya dia mau menikahi itu dan anaknya sendiri mengalah dan memberikan itu kepada Muhammad. Tuh ada itu ayatnya, cuma saya lagi cari ini sebentar. Saya pernah dengar juga, tapi katanya dia datang mencari anaknya. Iya, ketemu ada. bininya. Jadi ada menantunya. Ketemu Zainabnya, betul. Ya, menantunya menyuruh Nabi masuk, tapi Nabi tidak mau. Betul, gitu. betul ceritanya itu betul. Terus ada dialog antara anaknya dengan Nabi. Yeah. Anaknya memang berniat menceraikan. Tapi Nabi bilang, ya kalau enggak, ya saya dari Christian Prince ya, karena waktu itu bahasa Inggris saya jadi agak nggak terlalu itu. Katanya Nabi bilang suruh mempertahankan. Tapi setelah itu tetap mereka bercerai. Memang yang jadi masalah, kalau saya lihat Christian Prince kan, kenapa gitu kan, yang tadi seperti Aubrey bilang, ini sudah bukan masalah etika lagi, tapi masalah moral gitu kan. Kenapa mau menikahi menantu? Kan ini menantu kan. Menantu itu sama aja dengan anak loh. Menantu sama aja dengan anak. Gitu. Artinya yang dipertanyakan kan dari nilai moral. Yang bertanya betul itu. Nah, itu mohon. Ya, mohon teman-teman, itu bukan menantu. Bukan menantu kandung tetapi menantu angkat. Oh, menantu angkat ya Pak. Iya, berarti anak angkat kan. Berarti anak angkat kan pada Iya, anak angkat. Anak angkat betul. Sebentar kalau Bo. Berarti kan pada saat dia menikah dengan Zaid, otomatis iya Pak, iya ngerti. Berarti pada saat dia menikah dengan Zaid, itu sudah termasuk anak dong, Pak? Oh tidak, itulah yang Allah katakan merupakan kan sudah bersatu dengan anak angkat kan sudah bisa bersatu dengan dijadikan anak kandung. Kan sudah bersatu dengan Zaid. Ibu Abre. Ini lagi saya katakan, Zaid. Sebentar Pak Dani. Zaid, dengar dulu. Pak Dani, bentar saya potong pelet. Gini Pak Dani. Ibu Abre gini. Anak angkat memang bukan anak kandung. Pak Dani betul. Jadi kalau apabila dia mau kawin secara manusia, secara gen dokter juga, Pak dokter ada ya, itu benar, nggak salah pada hubungan. Tapi kalau agama Kristen memang salah. Kalau agama Muslim kan terserah itu agamanya. Menurut saya benar. Kalau secara kedokteran tidak apa-apa, tidak ada masalah. Gini ya Pak dokter ya. Iya begitu. Maksud saya itu kan boleh menurut mereka gitu, kecuali iman Kristen. Maksud saya gini, nilai moralitas apa yang dapat dicontoh gitu dari hal begitu? Nah itu beda lagi. Itu beda lagi. Pak Bom, Mbak Abris sebentar. Pak Dani, ini kan yang kita pertanyakan di sini ayat yang mengesahkan turun setelah terjadinya kasus, kan? Ya, betul. Ini Pak yang jadi krusial di sini teman-teman, kan? Betul. Bukan masalah dia menikah itu sah-sah saja, cuman prosesnya kan gini, pada saat Nabi Muhammad berkunjung ke rumah anak angkatnya itu, kan? Istri anak angkatnya itu sendiri di rumah, kan? Seperti dijelaskan Pak Leon, terjadilah dialog. Karena ada ayat sebelumnya, saya cuma lupa di mana, kan? Yang membahas masalah anak angkat, kan? Setelah dia nikah, sebelum dia nikahi istri anak angkatnya ini,
dibuatlah ayat itu kan, bahwa tidak boleh lagi ada orang mengangkat. Kan ada itu mengangkat anak, makanya dilarang di Islam itu mengambil anak angkat. Karena dengan alasan untuk mengaburkan masalah itu. Ada dibahas Christian Priest kok, jelas sekali tuh kan. Bahwa ayatnya yang turun itu setelah si Said meninggalkan istrinya, turunlah ayat itu bahwa boleh menikahi anak angkat gitu loh Pak. Istri anak angkat. Coba kurang jelas saya bahasanya itu. Itu ayat yang turun setelah itu Pak Dhani yang kita pertanyakan. Kenapa setiap kasus kan? Ya, boleh saya jelaskan? Ada masalah. Bentar Pak, saya jelaskan. Boleh saya jelaskan? Sebentar, saya perjelas ya. Kenapa ada ayat turun kan setelah adanya kasus gitu loh. Harusnya kan ayat dulu baru ada kasus. Gitu loh Pak. Coba Pak Dhani. Pak Dhani tolong baca ini Pak Dhani dari atas. Pak Dhani tolong baca ini Pak Dhani. Ini ya, adik saya. Ya. Yang tolong baca ini. Ada teman titip ini. Coba silakan. Silakan. Iya. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadapnya, itu Allah mengetahui isi hati Zaid bin Sabit. Zaid bin Harithah, mohon maaf. Saking semangatnya. Terus Pak Dhani, lancar. Keuntungan buat Allah apa ya Pak ya? Terus belum selesai nih. Terus dulu. Selesai. Kemudian ini kan menceraikannya. Zaid telah mengakhiri keperluan istrinya atau mencerainya. Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi yang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Jadi supaya kaum muslimin dan kaum mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat, apabila anak angkat itu telah menyelesaikan atau telah menceraikan daripada istrinya dan adalah ketetapan Allah, itu pasti terjadi. Jelas sekali ayat ini. Apa yang membuat berarti kan ini pengetahuan Allah ya Pak ya? Berarti kan ini pengetahuan Allah kan ya, atas seizin Allah lah gitu ya kan Pak Dhani ya? Benar sekali. Iya. Nah, maksud saya gini Pak Dhani, untungnya buat Allah apa ya? Pak Dhani, ada salah satu ayat sebelum Sebentar Pak. Ini. Sebentar Pak. Untungnya buat Allah apa ya? Enggak, sebentar Bu Abri. Kalau itu sih enggak bisa dibahas Mbak. Yang ini Pak Dhani. Ada ayat sebelumnya yang berbunyi demikian Pak Dhani. Apabila mata Nabi Muhammad. Sebentar, belum selesai. Sebentar Pak Dhani, silakan baca terus Pak. Ya. Lanjutannya ke bawah. Ya tuh. Pak Dhani. Dan ketika kamu, wahai Nabi, berkata kepada orang yang Allah beri nikmat, yaitu nikmat Islam kepadanya, yaitu Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah yang dimerdekakan oleh Nabi. Dimerdekakan. Nah, kan berarti kan dia anak budak. Dimerdekakan oleh Nabi dan diangkat sebagai anak olehnya. Dan kamu memberi nikmat kemerdekaan kepadanya. Biarkan istrimu Zainab binti Jahsy dalam ikatan pernikahanmu. Ya, mana tadi dulu? Dan jangan dan bertakwalah kepada Allah, wahai Zaid, dan kamu menyembunyikan dalam hatimu, wahai Nabi, apa yang Allah wahyukan kepadamu, yaitu talak Zaid, yaitu talak Zaid terhadap istrinya, mana tadi? Dan menikahkanmu dengan mantan istrinya tersebut. Dan Allah menampakkan apa yang kamu sembunyikan. Kamu takut orang-orang yang munafik akan berkata, Muhammad menikahi mantan istri anak angkat. Terus itu orang munafik. Angkatnya. Anak angkatnya. Padahal Allah telah
patut untuk kamu takuti. Maka ketika Zaid sudah menunaikan hajatnya darinya mentalaknya. Ya, darinya dan mentalaknya ataupun menceraikannya. Kemudian istrinya telah menyelesaikan masa apa nih? Terus naik. Aman. Masih ada sambungan. Masa idahnya. Iya, enggak. Masa idahnya. Terjadi terus masa idahnya. Sekian. Kami. Terus Pak. Kami menikahkanmu. Mana lagi? Ada terus Pak? Itu tuh ada. Kami menikahkan. Di layar saya nggak ada. Nah, terus, anak angkatnya setelah terjadi talak. Di sini iya. Nah, kami menikahkanmu ya dengannya. Setelah terjadi talak ini aja. Anak angkat setelah terjadi talak. Mana ada? Maka kami menikahkanmu dengannya agar kamu menjadi teladan dalam membatalkan adat larangan menikah. Enggak ada. Setelah itu ada. Talak. Sudah tahu istri anak angkat. Oh ya, oke. Ya, padahal Allah kan kami menerima. Talak selesai. Orang-orang mukmin. Bapak boleh baca dari atas, Pak. Orang-orang mukmin. Coba dibuka surah berapa biar saya baca di sini aja. Biar lebih enak. Orang-orang mukmin tidak berdosa. Saya bacakan Pak Dani. Orang-orang mukmin tidak berdosa untuk menikahi wanita-wanita yang sudah ditalak oleh suami-suami mereka, bila suami-suami mereka sudah menunaikan hajat mereka dari mereka, ini mereka dari mereka, nggak bingung kita, sekalipun suami-suami tersebut adalah anak angkat mereka, ketetapan Allah pasti terlaksana tanpa penghalang dan penolak, kan? Pengangkatan anak sendiri adalah adat jahiliyah yang dibatalkan oleh firman Allah. Ini yang saya bilang tadi itu Pak Danian. Yang keluar ayat ini kan. Penghilang anak. Kemana ini Pak mau lewat? Panggillah mereka. Panggillah mereka itu bacanya Pak. Panggillah mereka. Masih di atas Pak. Panggillah mereka. Panggillah mereka dalam kurung anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itu loh. Terus lagi. Terus kesini Pak Bombo. Dan ingatlah. Dan ingatlah wahai Rasul. Tatkala kamu berkata kepada orang yang telah Allah beri karunia kepadanya berupa kenikmatan Islam dan engkau diberi karunia kepadanya berupa kenikmatan kebebasan dari perbudakan. Maksudnya adalah Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu tatkala dia mendatangimu untuk meminta pendapatmu dalam urusan talak istrinya. Zainab binti Jasi radhiyallahu anha, engkau berkata kepadanya, tetap peganglah istrimu dan janganlah dan janganlah engkau menceraikannya serta bertakwalah kepada Allah. Lompat. Bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan engkau wahai Rasul menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah wahyukan kepadamu, bahwa kamu akan menikahi Zainab karena kamu takut terhadap manusia. Padahal Allah akan menampakkan perceraian Zaid dengan istrinya dan kok dobelnya ini dengan istrinya dan pernikahanmu dengannya, dan Allah lebih utama untuk naik Bom. Ini terus naik belum bergerak dia. Panjang ini 3 halaman ini. Iya terus memang panjang ceritanya Pak. Naik, gak bergerak dia. Sudah.
Sudah, Pak. Dan Allah lebih utama untuk engkau takuti dalam urusan ini. Maka tatkala jiwa Zaid sudah merasa tenang dan dia tidak lagi mencintai istrinya itu, kemudian dia mentalaknya, maka kami menikahkanmu Muhammad dengan wanita itu agar tidak ada halangan di kalangan orang-orang beriman untuk menikahi istri dari anak-anak angkat mereka apabila sudah diceraikan dan habis masa indahnya. Dan sesungguhnya perintah Allah pasti terjadi, tidak ada yang bisa mencegah dan tidak ada. Naik lagi. Bergerak siapunya ini. Mana dia tuh? Mana dia? Mana dia? Oh, tidak ada. Maksudnya mungkin supaya jangan ada fitnah gitu loh, Pak. Ya kan Pak Dani? Sampai di mana tadi ya? Iya, Ini sambungannya itu tidak ada. Teman-teman. Hai Rasulullah. Langsung Jadi intinya di sini cepat aja. Ya, 37 ya. Hai Rasulullah, ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang telah Allah berikan kepadanya kenikmatan Islam dan telah kamu berikan kepadanya kasih sayang, kebebasan dan perbudakan dan kebaikan lainnya, yaitu kepada Zainab bin Haritsah. Pertahankanlah istrimu dengan baik dan bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukannya dengan tidak menzoluminya meskipun. Terus naik sampai di meskipun. Ya, kamu sedang marah, langsung baca. Mana nih? Kamu sedang marah meskipun kamu sedang marah kepadanya, sebab keadilan wajib dilakukan dalam keadaan senang maupun marah. Sedangkan kamu menyembunyikan perkara yang Allah tampakkan kepadamu berupa perceraian Zaid dan Zainab. Kemudian kamu akan menikahinya. Itulah yang Allah tampakkan kepadamu. Kamu takut terhadap ucapan manusia, sedangkan Allah lebih berhak untuk kamu takuti. Dan ketakutan ini merupakan bentuk kasih sayangmu. Baik. Kepada mereka. Ketika itu Allah telah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Zaid akan menceraikan Zainab. Kemudian Zainab akan dinikahi Rasulullah. Yang dalam pernikahan itu terdapat hikmah besar berupa penghapusan adat masyarakat waktu itu yang mengharamkan mantan istri anak angkat untuk dinikahi. Pada waktu itu masih berlaku ya. Terus. Ayat ini sudah tadi Pak. Yang saya baca tadi Pak Lobo. Ya, Zaid telah menceraikan Zainab dengan pilihan sendiri dan tidak ada lagi rasa cinta kepada istrinya itu dan rasa sedih dengan perpisahannya. Maka kami menikahkanmu dengan Zainab agar tidak ada lagi rasa berdosa atau kecanggungan untuk menikahi wanita yang dulunya adalah istri anak angkat. Dan ketetapan Allah pasti akan terlaksana. Tidak ada yang dapat menolaknya. Ketetapannya dan tidak ada yang dapat mengubah hukumnya. Pernikahan Zaid dengan Zainab, kemudian dia menceraikannya. Lalu Rasulullah menikahi adalah ketetapan dari Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Masih ada? Dan dalam kurung ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu dalam kurung juga telah memberi nikmat kepadanya. Yang dimaksud adalah Zaid bin Haritsah. Allah telah memberikannya kenikmatan Islam dan Rasulullah memberi kenikmatan pembebasan dari perbudakan. Karena dulu itu bolak-balik ini. Bolak-balik ini. Pak, ini. Sudah dibaca tadi Pak. Kok baca lagi? Bolak-balik. Ini sudah ini. Alamak, ini mesti kena. Mesti kena pasal ini. Pak Lobo. Mana lagi kan? sambungannya? Sudah, ini sudah saya baca tadi. Terus. Halo? Kok hilang? Oke, itu udah jelas. Latar belakang turunnya. Latar belakang turunnya. Pak. Dia Pak. Iya. 17 tapi berbeda-beda Pak. Ini panjang. Iya. Latar belakang. Aduh.
Apa yang tadi protes-protes ini? Kita lihat dulu. Latar belakang turunnya ayat-ayat. Ulang, Pak. Bentar, tadi sampai protes-protes ini. Masa apa ya? Latar belakang turunnya ayat. Kalau kota diam aja. Ini ada siapa panjang kok kalau kota. Ya, 37 ya. Latar belakang turunnya ayat-ayat ini adalah bahwa Allah berkehendak menetapkan suatu syariat atau aturan. Ya, umum bagi orang-orang mukmin, yaitu bahwa anak-anak angkat itu bukan dalam status hukum anak kandung hakiki, dalam kurung dilihat, tutup kurung dari segala sudut pandang, dan bahwa istri-istri mereka tidak apa-apa kalau dinikahi oleh orang yang menjadikan mereka anak angkat. Permasalahan ini termasuk perkara yang telah menjadi adat. Naik. Mana tadi adat? Oh, oke. Mengakar. Adat mengakar kuat yang hampir tidak bisa dihilangkan kecuali dengan suatu peristiwa yang sangat besar. Oleh karenanya, Allah menghendaki kalau ketetapan hukum syariat ini terwujud dan bentuk perkataan Rasulullah dan praktiknya. Apabila Allah menghendaki, mana ini? Suatu ketetapan, maka dia menjadikan sebab kausalitasnya. Tadinya Zaid bin Haritsah dipanggil Zaid bin Muhammad. Oh, Zaid bin Haritsah dipanggil Zaid bin Muhammad. Nabi telah menjadikannya sebagai anak angkat sehingga dia dipanggil dengan sebutan bin Muhammad. Hingga turun perintah, panggillah mereka dengan menyebut nama bapak mereka. Maka semenjak itu, dia disebut Zaid bin Haritsah. Dan pada saat itu dia beristrikan Zaid binti Jahsi, anak dari bibi Rasulullah. Dan sebelum itu sudah terlintas dalam hati Nabi, kalau Zaid diceraikan oleh Zaid, maka beliau akan menikahinya Zaid dengan istrinya itu yang memaksanya. Datang kepada Nabi untuk meminta izin untuk terus lanjut. Untuk menceraikannya, Allah berfirman, dan ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, maksudnya dengan nikmat Islam, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, yaitu dengan memerdekakannya, membimbingnya dengan mengajarkan itu kepadanya. Ketika dia datang kepadamu untuk minta pendapat tentang rencananya, akan menceraikan istrinya. Lanjut. Sepanjang kayaknya Pak Lowo. Capek juga bacanya. Ya. Panjang banget. Nah, kita cari dulu ya. Cari dulu yang apa? Cari dulu. Ya, tidur yang pakaiannya, telanjang ya itu ya. Iya, iya, yang cari pakaiannya itu, Pak. Kita usah lihat tuh. Yang seksi. Ada saya ya. Sebenarnya intinya nggak di situ kalau saya bilang. Intinya bukan di pakaian itu. Tapi ini ayat turun ketika sudah ada niat sang baginda untuk mengambil istri anak angkatnya untuk menjadi istrinya gitu. Betul. Jadi, ayat ini untuk melegalkan perbuatannya gitu loh maksudnya. Ya, 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 benar, ini benar. harus ditanyakan kepada Pak Dhani. Betul. Kok Itu bisa salah. begitu? Itu Oh, salah. salah. Yang benar gimana? Salah. Salah. Iya, yang benar gimana? Nah, makanya makanya kita mau kalau belajar. saya teruskan. Ya. Oke, cuman ini agak panjang Pak Bom Bom. Tadi kan Pak Bom Bom menyampaikan bacanya juga panjang. Makanya saya minta minimal saya minta waktu 5 menit. Bisa nggak Pak Bom Bom? Halo Pak Bom Bom, saya minta izin dulu dengan Pak Bom Bom supaya tidak dipotong-potong. Saya minta waktu paling tidak 5 menit. Bisa? Ya, silakan. Ya, ini jam 7 lewat 9 menit. Oke, terima kasih. Pak, sebelumnya Jadi, Pak, sebelumnya Pak, Bapak punya mic mendengung gitu Pak. Potong lagi. Enggak, mic Bapak itu mendengung, nggak enak dengarnya. Feedback gitu Pak. Bukan saya, itu bukan saya. Pak Lobo sudah. Coba Pak ngomong Pak, coba ngomong Pak. Oke, sudah. Oke, udah. Bukan saya. Nah, makanya saya kan. Oke, ini jam 7 plus lewat 9. Oke, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan pada awal ini ya, ini awal ceritanya, menikahkan Zainab bin
Jahsi. Jahsi itu adalah pamannya Rasulullah SAW. Jadi Zainab itu adalah sepupu sekalinya. Jahsi itu adalah adik daripada Muthalib. Adik Muthalib. Itu pamannya Nabi. Dan Jahsi juga merupakan pamannya Nabi. Dan Zainab itu anaknya Jahsi. Jahsi ini punya anak bernama Zainab. Kemudian Rasulullah menjodohkannya dengan anak angkatnya yang bernama siapa? Bernama Zaid bin Haritsah. Di saat pelaksanaan pernikahan, karena Zainab ini patuh kepada orang tua, maka dia mengikuti keinginan daripada orang tuanya. Setelah terjadinya pernikahan, ternyata Zainab di dalam perjalanan pernikahan itu, dia tidak mau disetubui oleh Zaid bin Haritsah. Dikarenakan Zaid orangnya jelek, karena budak, itu yang pertama, sehingga dia, ya mohon maaf kalau bahasa kasarnya itu jijik. Nah, itu tapi bahasa di dalam hadisnya tidak seperti itu. Tetapi dikatakan enggan untuk bersetubuh dengan Zaid bin Haritsah. Kemudian Zaid bin Haritsah melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW cobalah kamu wahai Zaid, katanya, supaya kamu bisa menundukkan hatinya. Itu kata Rasulullah SAW. Namun lambat laun ternyata masih tidak mampu Zaid menarik hati kepada Zainab tadi. Maka di saat itulah ada gejolak antara Zaid bin Haritsah dengan Zainab bin Jahri atau Jasri. Itu melaporkan kepada Rasulullah. Termasuk melaporkan kepada Rasulullah. Turunlah ayat tadi yang mengatakan bahwasannya sebelum Zaid bin Haritsah dan Zainab itu bercerai, diupayakan dulu perdamaian. Namun tidak ada kata perdamaian, akhirnya diceraikan oleh Zaid bin Haritsah atas permintaan Zainab. Setelah perceraian itu terjadi, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab sepupunya itu. Karena Rasulullah agak enggan, dia merasa malu, merasa takut dengan budaya yang ada pada zaman itu. Maka apa kata Rasulullah? Di dalam hatinya dia merasa menolak karena takut gunjingan dari masyarakat jahiliyah pada saat itu atau dari kaumnya. Karena tradisi Arab itu menikahi anak angkat itu merupakan suatu aib yang besar pada kaum pada saat itu. Tetapi Allah katakan, apakah kamu akan takut kepada Allah atau takut kepada orang-orang di sekitar kamu? Maka Rasulullah SAW menikahi Zainab sebagai sepupunya dan sekaligus merupakan menantu anak angkatnya sendiri. Dan disinilah jatuh hukum bahwasannya yang dibacakan ayat tadi, bahwasannya anak angkat tidak boleh dijadikan anak kandung ataupun dikatakan Zaid binti Muhammad harus dihapus. Tetapi Zaid bin Haritsah, maka pembatalan Zaid bin Muhammad itu dihilangkan, tetap kembali kepada Zaid bin Haritsah. Sampai detik ini anak angkat tidak boleh kita anggap sebagai, misal ini contoh nyata. Saya punya adik angkat bernama Yeni Rahmaniah. Ini fakta ya. Dan dah kawin sekarang. Dia tidak boleh mengatakan Yeni Rahmaniah itu bin Muhammad Dani, tidak bisa. Tetap bin Abdullah ataupun karena orang tuanya tidak diketahui. Jadi itulah merupakan hukum aturan dari Allah yang telah Allah tetapkan kepada umat muslimin dan muslimat yang ada di seluruh dunia ini. Jadi dengan kata lain, orang yang menikahi anak angkatnya apabila sudah bercerai itu dibolehkan. Dan terbukti juga abang kandung saya menikahi, sekali lagi menikahi keponakannya ataupun menikahi anak angkat daripada bibi saya. Dan ini sampai sekarang, setelah meninggal istrinya pertama, sekarang dia istri kedua, itu anak angkat daripada bibi saya dan bibi abang kandung saya. Dan orangnya masih ada.
sampai sekarang dan punya anak 1. Yang anak istri yang pertama yang meninggal itu anaknya 5 dan 2 kawin dengan orang Katolik yang pernah saya ceritakan itu. Terima kasih. Baik, Pak Dani, terima kasih banyak. Memang kalau dibaca dari tafsir Kemenaknya Pak Dani, mungkin Pak Bom coba share dulu, Pak. Betul yang Pak Dani bilang bahwa sebelum turun ayat tersebut, dulunya yang namanya anak angkat itu adalah anak sendiri, Pak. Berarti kan begini Pak Dani, kalau kita baca ya, ujungnya aja nih. Sebelum ini Pak, saya bacakan dari sini. Sebelum ayat ini turun, ini tafsir Kemenak ya Pak, status anak angkat disamakan dengan anak kandung. Ini kan mulia Pak. Kita mengangkat seorang anak yang mungkin karena ditinggalkan orang tuanya, kemudian diterlantarkan sama orang tuanya, itu kan suatu perbuatan mulia. Kita angkat menjadi anak angkat kita. Nah, dalam hal ini, mereka berhak mewarisi keluarga angkat. Karena anak itu memang sudah diangkat anak. Dan ayah anak angkat tidak boleh, ini Pak, ini hukum sebelumnya Pak, ayah anak angkat tidak boleh menikahi mantan istri anak angkatnya. Itu hukum sebelumnya, Pak. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Itu hukum ayat jahiliyah. Itu sesuai dengan hukum Taurat ya, Pak ya? Itu hukum jahiliyah. Iya, boleh lah, Pak. Betul, Pak. Maksud saya begini. Maksud saya begini, Pak. Maksud saya begini. Betul hukum jahiliyah. Lebih beradab dari hukum Islam. Artinya hukum jahiliyah itu lebih mulia, Pak, daripada setelah ayat ini turun. Ayat ini turun untuk menghapus anggapan salah tersebut. Ya kan? Anak angkat selamanya tidak akan sama statusnya dengan anak kandung. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa pada tataran ideal, pernikahan dilangsungkan atas keinginan dan persetujuan. Kalau ini memang iya. Cuma, kalau kita baca dari tafsir ini, Pak, tafsir Kemenak ini, sebelum ayat ini turun, sebenarnya lebih ideal loh, Pak, bahwa anak angkat itu dianggap sebagai anak kandung. Tapi setelah ayat ini turun, justru anak angkat itu memang tidak punya hak dan apapun di dalam keluarga gitu loh, Pak. Kan itu. Mana yang lebih mulia, hukum jahiliyah atau hukum setelah jahiliyah itu? Itu yang menjadi pertanyaan kita, Pak. Iya kan? Ini kan setelah Islam nggak boleh ada adopsi, Pak. Nggak boleh ada anak angkat lagi. Nggak boleh adopsi. Di dalam Islam, Allah sudah setelah adanya hukum ini, maka itulah merupakan ketetapan Allah. Kalau sudah menjadi ketetapan Allah, kami sebagai umat Islam akan melaksanakan apa yang Allah tetapkan. Itu ya saja. berarti lebih bermoral dong Pak, orang-orang jahiliyah dulu. Kok bisa Pak di Taurat dilarang, kok bisa sama Muhammad dibolehkan? Kok di dalam hukum Taurat hal ini dilarang, di dalam zaman jahiliyah dilarang, kok bisa dibolehkan? Ini hukum Islam yang apakah ini Tuhan yang dengan hukum Taurat sama yang mewahyukan Taurat kepada Musa? Mohon maaf Ibu Sofiatul yang terhormat. Berarti Tuhan jangan mengkombinasikan antara hukum Taurat dengan hukum Islam. Yang mewahyukan hal ini. Bukan. Berarti ini Tuhan yang berbeda. Ya, dengan Tuhan yang menurunkan hukum Taurat kepada Musa. Nah, seandainya begini Pak Dani, seandainya ini kita ambil dari case yang berbeda. Saya nggak tahu Zainab ini punya anak atau enggak dari Zaid. Kalau dari cerita Pak Dani, Zainabnya jijik untuk berhubungan badan dengan Zaid, kan gitu kan? Ciler. Tidak punya anak. Nah, seandainya begini Pak, sebentar Pak Bom, saya mau tanya dulu Pak Dani. Seandainya begini Pak, katakanlah Bapak nih sekarang, Pak Dani, gitu ya, punya anak angkat laki-laki, kemudian anak angkat ini menikah dengan seorang perempuan. Kemudian anak angkat ini dalam pernikahannya punya anak, Pak. Katakan bukan cerai lah, tapi meninggal ini anak angkat Bapak ini. Kemudian Bapak menikahi mantan istri anak angkat Bapak ini. Kan sebelumnya
anak dari anak angkat bapak ini manggil bapak kan kakek, Pak. Setelah bapak jadikan istri anak angkat ini sebagai istrinya bapak, itu si anak manggil apa ke bapak, Pak? Suami. Kan tadinya dia manggil bapak kakek. Kami di dalam Islam tidak boleh Jawab Dani, jawab Dani. Sekali lagi kami. Halo. Iya. Halo. Kejadian seperti itu bisa didengar. Pak Dani, kejadian seperti itu Pak Dani, kejadian seperti itu. Dengar Pak, dengar. Halo, bisa didengar. Kalau bisa didengar, bagaimana saya mau menjawab? Bisa. Lanjut Pak Dani. Lanjut. Kau memuliakan kejahatan itu aja kerjamu. Aduh, ini apa lagi ini? Lanjut, Pak. Sudah. Kalau begini, enggak Sudah dikasih turun, Pak. Sudah, tidak ada masalah. Sudah turun. Yang ribut-ribut sudah turun. Nah, silakan. Oke, terima kasih. Jangan ribut kota. Udah. Silakan Pak Dani. Yang tidak kasih jadi di dalam Islam, ya. Jadi di dalam Islam apapun, ya sekali lagi apapun sudah menjadi ketentuan Allah, kami pasti mentaatinya. Makanya saya contohkan tadi, ini fakta dan nyata. Abang kandung saya. Jadi walaupun nggak ada bukti, pokoknya kalau keluar dari mulutnya Muhammad, mereka percaya itu firman-Nya Allah. Aduh, ini potong dulu, Bu. Biarkan dulu. Ya, silakan Pak Dani. Kalau sekali lagi saya keluar, sekali lagi ya Bapak ya. Iya, biar Bu, biarkan dulu itu ya, filmnya ini Pak Dani nih, keluarkan. Nah,